Halo, saya Revina Sinaga. Saya akan menjelaskan materi tentang teori kepribadian rata-rata Cora Du Bois. Baik, struktur kepribadian rata-rata ini muncul pertama kali akibat penelitian yang dilakukan oleh Cora Du Bois di Pulau Alor. Struktur kepribadian rata-rata mirip sekali dengan struktur kepribadian dasar yang dilakukan oleh Gardiner dan kawan-kawan. Namun lebih dalam arti statistiknya, yaitu struktur kepribadian dasar ini dianggap sebagai tipe kepribadian seluruh anggota suatu bangsa. Namun, struktur kepribadian rata-rata ini adalah dianggap sebagai tipe kepribadian rata-rata dari sebagian anggotanya, yaitu sedikitnya 51%. Tipe kepribadian rata-rata ini pada umumnya ada pada suatu kolektif manusia yang usahanya menghadapi lingkungan kebudayaannya dan memuaskan kebutuhannya. Kebutuhan setiap kolektif berbeda-beda, sehingga tipe kepribadian rata-ratanya akan juga berbeda. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, penelitian ini dilakukan di Pulau Alor, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil seminar yang dilakukan oleh Gardiner dan kawan-kawan, termasuk juga Du Bois sendiri. Sasaran dari penelitian Alor ini adalah Desa Atimelang yang berada di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di utara Pulau Timor. Di sanalah Cora Du Bois melaksanakan penelitian lapangan, yaitu selama 18 bulan. Untuk mempersiapkan dirinya, ia telah belajar bahasa Belanda, bahasa Melayu, dan juga bahasa Alor yang ia sebut dengan bahasa Abui. Selain mengumpulkan bahan etnografi, ia juga mengumpulkan bahan yang menggunakan metode yang ia pinjam dari ilmu psikologi, yaitu riwayat hidup yang agak panjang dari 8 respon. Yang kedua, hasil tes Rorschach dari 37 responden Alor. Yang ketiga, tes asosiasi kata dari 36 responden. Yang keempat, hasil tes Porteous-Maze dari 55 responden. Dan yang kelima adalah hasil tes lukisan anak-anak dari 35 responden anak laki-laki dan 22 responden anak perempuan. Selama berada di Atimelang, Du Bois juga membuka klinik pengobatan. Menurut Du Bois, riwayat hidup yang ia kumpulkan bukan berasal dari orang-orang yang dianggap ideal, karena orang-orang yang berasal dari sana, yang ideal itu adalah terlalu sibuk untuk diwawancarai. Du Bois mengumpulkan data psikologi karena ia menganggap bahan etnografi saja belum cukup, karena tidak akan dapat menjelaskan struktur watak dan terjadinya suatu perilaku. Setelah kembali dari lapangan, Du Bois menyerahkan data etnografi kepada Gardiner. Data hasil pengumpulan tes psikologi dibagi menjadi dua, yaitu data mengenai riwayat hidup diserahkan kepada Gardiner, sedangkan data tes proyeksi diserahkan kepada ahlinya, yaitu Dr. Oberholzer. Untuk pekerjaan ini, Oberholzer dan juga Gardiner menggunakan cara interpretasi buta, yaitu mereka tidak saling bertukar pikiran, melainkan bekerja sendiri dan kemudian membandingkan hasil analisanya setelah melakukan kesimpulan. Setelah dilakukan perbandingan di antara seluruh analisa data, ternyata ada persamaan dari garis-garis besarnya. Etnografi Alor menurut Cora Du Bois adalah sebagai berikut. Yang pertama, para wanita di Atimelang adalah penghasil makanan, yaitu dengan mengumpulkan makanan dan juga menanam sayur mayur. Sedangkan kaum laki-laki adalah bertugas sebagai pengurus pertukaran babi, gong, dan moko-moko secara sistem barter. Pembagian kerja menurut jenis kelamin ini akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang Alor sejak mulai anak-anak. Sebagai akibat pekerjaannya, seorang ibu sudah harus bekerja 1-2 minggu setelah melahirkan anak. Ia tidak akan membawa anaknya ke ladang, akan tetapi meninggalkannya di rumah di bawah penjagaan ayahnya. Oleh karena hal itu, seorang anak akan mengalami kehilangan hak untuk menyusu. Seorang anak Alor menyusu pada petang hari, yaitu ketika orang tuanya sudah kembali dari ladang. Sebagai pengganti menyusu, seorang anak akan dipijit-pijit alat kelaminnya agar ia tenang. Di Atimelang tidak ada latihan buang air besar pada saat anak belum bisa berjalan, dan juga anak tidak dipaksa untuk belajar berjalan. Latihan buang air besar ini dilakukan setelah anak berusia 3 tahun. Masa mulai dapat berjalan sampai usia 5-6 tahun adalah masa yang paling besar tekanan jiwanya.
Karena pada saat itulah tidak dipenuhi lagi kebutuhan oralnya dan juga tidak digendong lagi oleh ibunya, sehingga terjadi kekurangan kontak tubuh dengan ibunya, hingga mengalami yang disebut dengan lapar sentuhan kulit. Ciri khas anak alor adalah suka merajuk, suka menangis, dan sambil menahan nafas sehingga muka mereka berwarna biru. Kebiasaan merajuk ini akan berhenti ketika si anak sudah menginjak usia 5-6 tahun, yaitu setelah dia memulai memakai cawat yang menandakan bahwa ia sudah besar. Masa itu anak laki-laki akan mengikuti kawan sebayanya untuk mencari makan di hutan. Pengalaman masa kanak-kanak yang kurang baik karena dirampas haknya untuk menikmati kenikmatan oral akan mengakibatkan tokoh orang tua tidak diidealisasikan. Akibatnya pembentuk superego menjadi lemah. Hal ini dapat menerangkan mengapa roh leluhur di sana tidak dipuja. Jika di sana ada patung dewa, maka bentuknya akan sembarangan dan hanya digunakan pada saat upacara tertentu dan kemudian akan dibuang. Jadi kepribadian dasar di alor itu dipengaruhi oleh pranata pertama, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan pranata kedua. Sifat kepribadian orang alor adalah tidak percaya kepada orang lain. Penelitian di alor ini adalah penelitian perintis, sehingga mengandung banyak kelemahan. Ini terjadi terutama pada pengumpulan bahannya, di mana respondennya adalah bukan orang-orang yang ideal. Baik, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.